Dalam keterangan ahli pada tanggal 4 April kemarin, saya menjelaskan 4 hal. Yang pertama adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketika saya menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya kembali mengingatkan kembali Majelis Mahkamah Konstitusi. Karena itu kalau perhatikan, kan bisa diputar tuh, dilihat di YouTube, di videonya itu. Kan saya katakan bahwa separuh dari majelis hakim yang hari ini menyidangkan sengketa Pilpres 2024, beliau-beliau juga menyidangkan sengketa Pilpres tahun 2019. Separuhnya ya? Separuh. 4 atau 5 orang gitu berarti ya? Kalau Pak Anwar ikut berarti 5 orang. 5 orang, oke. Tapi karena Pak Anwar tidak ikut, hanya berempat. Profesor Arief Hidayat, Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurmadingsi, dan Dr. Soehartoyo. Saya kan katakan, saya konsisten loh. Dari tahun 2019 sampai 2024, saya tidak bergeser pendapat saya bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk melakukan atau mengadili terkait di luar hasil perhitungan suara. Mahkamah Konstitusi karena didalilkan oleh baik pemohon 1 maupun pemohon 2, misalnya terkait bansos. Jadi Mahkamah Konstitusi dengan objektif dan netral, Mahkamah merasa berkepentingan untuk memanggil 4 menteri. Tetapi tidak memberikan kesempatan kepada pemohon 1, pemohon 2, termohon maupun pihak terkait untuk mengajukan pertanyaan. Artinya ini betul-betul adalah untuk kepentingan Mahkamah dalam nanti menyusun pertimbangan-pertimbangan dalam rangka mengambil putusan pada tanggal 22 nanti. Jadi sebenarnya terkait dengan proses sendiri itu bukan menjadi sesuatu yang... Saya berpendapat demikian. Saya berpendapat demikian karena sederhana saja, di dalam Undang-Undang MK sebagai derivat dari pasal 24C itu dengan tegas mengatakan hanya sebatas perhitungan hasil suara. Kemudian kalau kita lihat saksi sehingga waktu itu pada penutupan ketika saya menjawab pertanyaan dari para pemohon maupun dari hakim Mahkamah Konstitusi, saya katakan begini, ini mumpung Undang-Undang MK sedang direvisi dan masuk prolegnas loh, artinya memang dalam tahun ini. Ya sudah, MK dikasih kewenangan untuk menyidangkan proses. Termasuk proses atau segala pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan atau dianggap penyelesaiannya tidak wajar. Jadi semacam appeal lah, semacam banding ke MK. Tapi kita bicara nanti, bukan bicara sekarang. Karena yang namanya hukum acara itu kan rigid, batas-batasnya.